Ibu Tuti ini peka rasa, tapi suka masuk kepada rasa. Tapi hati-hati juga, nanti bisa benturan rasa. Ya, kadang kita bisa ngebaca energi orang. Oh ini cocok, nikmat, nyambung. Oh ini kok hatiku nolak gitu ya. Nah itu nggak boleh kita membaca. Karena nanti kalau dapat yang benturan frekuensinya ya nanti kita jadi benturan. Jadi jangan suka membaca ya. Berbeda loh kita membaca dengan kita terbaca. Sama halnya kita melihat dengan kita terlihat. Nah, itu berbeda. Biasanya bagi orang-orang yang peka akan energi, akan daya, akan cahaya. Nah itu dia sering itu ngelihat sana, ngelihat sini, baca sana, baca sini. Ya, jadi ketika kita dikasih kelebihan itu harus bijak kita. Jangan sampai nanti frekuensinya jadi gesekan. Ya, oke saya bilang tadi, pandanglah satu pada yang banyak. Ya sudah, melihat yang negatif Allah, melihat yang positif Allah, melihat yang kita sukai Allah, melihat yang kita nggak sukai Allah. Udah aman kita, netral ya. Untuk yang baru paham daya memang sering itu ngebaca sana, ngebaca sini, ngelihat sana, ngelihat sini ya. Sama halnya ketika kita ngelihat konten. Bang, banyak orang bicara makrifat, aku baca kontennya, aku nonton bang konten-kontennya. Tapi yang kulihat, nah ini baru ngomong doang bang, dia belum lelaku. Ini baru teori doang, tapi dia belum mengalami. Nah, terus di situ terjadi penilaian terhadap orang lain, itu juga nggak baik ya. Jadi jangan sampai ketika kita diberikan pandangan yang tersembunyi, bisa melihat sesuatu di sebalik tabir dan kita menjadi menilai, nggak boleh ya. Jadi untuk yang lain juga terserah kalian mau nonton yang mana aja, terserah kita mau dekat dengan siapa aja, terserah kita mau belajar dengan siapa aja, tapi ya udah itu aja poinnya, pandanglah satu pada yang banyak ya. Waalaikumsalam istiqomah. Allah Akbar. Allah. Sama halnya seperti siapapun yang bergabung di sini, nggak semuanya energinya itu sesuai, nggak semuanya energinya itu nyambung, nggak semuanya kita sefrekuensi, tapi tetap kita sikapi dengan baik, ya kan? Bisa jadi niatnya hanya sekedar ngeliat awalnya ya, hanya sekedar ngeliat, hanya sekedar ingin tahu, hanya sekedar menilai, ya. Tapi ketika vibrasi kebaikan yang pada diri kita pancarkan dan sampai kepada mereka, niat buruk itu akan berubah. Akhirnya jadi betah nyimak, jadi betah mendengarkan. Ya. Nah, jadi semua itu tergantung diri kita. Vibrasi yang kita pancarkan apa? Ya. Jadi begitu juga kita jumpa dengan siapa aja, frekuensinya kan nggak sama itu. Nah, jangan masuk ke rasa mereka. Kalau kita masuk ke rasa mereka, nanti yang terbaca aibnya aja, bahaya. Ya kan? Tetap kita ya udah pandanglah dengan cinta ya kan. Pandang dengan cinta, maka cinta itu akan sampai kepada mereka. Yang awalnya nggak cinta ya bisa jadi cinta. Bang Andi mohon pencerahannya. Apa bedanya spiritual dan supranatural?
Spiritual itu olah kesadaran, olah jiwa, ya. Wilayah perjalanan olah rohani. Sedangkan supranatural ya lebih kepada kekuatan yang di luar nalar, itu supranatural. Supra itu kan lebih dia, natural, alami, di atas normal. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam, ayam gunting. Jika kita di makom hakikat, macam mana nak istiqomah? Rasa yang benar yang mana Bang Adi? Contohnya di makam hakikat tuh apa? Cerita dulu. Jangan-jangan hanya mengaku-ngaku aja kita. Cerita dulu makam hakikat yang bagaimana? Supra itu motor Bang. Iya. Motor Supra ya. Supra Fit. Jadi mudah-mudahan terpahamkan Ibu Anawati dan yang lainnya. Kalau larinya kepada kesaktian, pada kanuragan, pada kehebatan, nah itu supranatural. Ya kan? Kalau spiritual, olah batin, olah jiwa. Ya Bang Samsudin, silakan yang mau pamit. Kalau kamu misalnya bisa membaca pikiran orang, bisa mengetahui isi hati orang, bisa terawang sana, terawang sini, nah, itu spiritual apa supranatural Bang? Bisa spiritual, bisa supranatural, ya kan? Itu juga di atas normal kan. Orang lain nggak tahu, kita tahu gitu ya. Tapi kalau arahnya kepada kesombongan itu supranatural. Yang cocoknya itu kita belajar spiritual itu tahu hati orang. Aku tahu si Fulan lagi susah, padahal si Fulan itu nggak ngomong lagi susah. Tapi kita tahu, kita bisa baca, kita peka. Oh dia lagi butuh uang, oh dia lagi butuh bantuan. Aku tahu dia lagi ada masalah. Nah, dengan rasa tahumu itu kamu menolong orang itu. Nah itulah spiritual yang sebenarnya. Jadi bukan wilayah sakti-saktian, nerawang sana, nerawang sini. Ya, itu yang hakikat spiritual. Nggak perlu orangnya ngomong, aku tahu dia lagi ada masalah, aku tahu dia lagi susah, aku tergerak nolong, peka kita, rasa kita. Itulah spiritual, olah batin, olah kepekaan rasa. Ketika kamu bantu, kamu tolong, kamu keluarkan sedikit rezeki dari dirimu, kamu salurkan, lalu orang itu bicara, alhamdulillah, kok Allah tahu ya, memang aku lagi butuh, sekarang datang bantuannya. Pas sekali sekarang ini terbantu saya. Allah Maha tahu ya katanya. Padahal kita nggak tahu nih, orangnya belum cerita nih, tapi setelah kita udah tolong baru orangnya cerita. Nah, berarti kamu peka. Ya. Itulah yang harus kita pelajari spiritual. Bukan hebat-hebatan baca orang, nerawang sana, nerawang sini, ya. Saudara sebelah rumah susah, tutup mata kita. Nggak ada guna. Apalagi jangan suka membaca orang lain. Banyak-banyak belajar membaca ke dalam diri. Oh nafsuku lagi bicara, oh nafsuku yang ngomong, nggak mau laku, ini nafsu.
Oh ini yang mendorong ini egoku, nanti jadinya kesombongan. Nggak mau lah aku bicara, ini egoku. Ya, terdorong lagi hendak sombong. Oh ini sombong nggak baik. Sebelum keluar di dalam diri udah berperang duluan. Itu hakikat spiritual. Bukan hebat-hebatan kodam ini kodam itu. Ya. Sehingga hidup kita ini tertuntun. Ada penasehat batin kita. Aku mau begini, aku mau begitu, baik nggak ya? Boleh nggak ya? Cocok nggak ya? Kira-kira ini sesuai dengan kehendak Allah nggak ya? Bisa kita baca. Dan dorongannya, perintahnya jelas. Itulah orang spiritual. Ya. Jadi jangan salah kita memahami antara spiritual dan supranatural. Banyak orang pukul rata, padahal beda. Ya Bang pernah mengalaminya. Terima kasih ya Allah disentil oleh Bang Andi. Nah, sama halnya ketika teman-teman bertanya, tapi terkadang saya nggak jawab. Malah saya kasih kopi pahit. Saya sentil kalian. Ya itu juga spiritual. Saya tahu mana yang harus kita hancurkan pada diri kalian. Ya. Oh si Fulan nanyanya begini, nggak saya jawab yang dia tanya. Malah saya kasih kopi pahit. Karena terbaca dengan saya, ini yang harus diperbaiki. Pertanyaannya nggak perlu dijawab. Akhirnya bang kena bang peluru nyasarnya bang. Bang kena bang kopi pahitnya bang. Bang saya kesentil bang. Nah, itu spiritual. Bukan nerawang sana nerawang sini. Ya. Biasa itu baca hati orang, baca pikiran orang, tahu isi hati orang. Itu biasa. Bisa nggak kita baca dalam diri kita? Nah itu baru luar biasa. Sebelum dia ngomong, duluan kita berantem. Sebelum dia menilai, duluan kita memilah. Siapa nih yang ngomong nih? Siapa yang menilai ini? Ya. Jadilah penyaksi bagi diri kita sendiri. Makanya apapun anugerah yang Allah berikan ada ujian. Ada ujiannya. Allah bilang aku akan mengujimu dengan kesulitan, keburukan dan juga dengan kebaikan. Ketika kita dikasih Allah anugerah peka rasa, bisa membaca rasa, bisa membaca energi, bisa peka pada daya seseorang. Nah itu juga ujian. Jangan sampai menjadi takjub, menjadi banyak menilai orang. Ya si Fulan begini, si Fulan begitu, menilai aja kerja kita. Tapi diri sendiri nggak bisa kita nilai. Ya. Kalau orang spiritual, ya diri dulu yang dinilai, yang nggak berani lah aku nilai orang. Bisa jadi banyak kebaikan pada diri orang itu yang aku nggak tahu. Yang Allah perlihatkan baru yang sekarang ini, yang buruk ini yang satu. Tapi di sebalik yang buruk ini bisa jadi kebaikannya banyak. Ya. Akhirnya kita baik sangka, ya kan? Habis itu ada lagi bisikan dalam diri kita, suruh nilai lagi, timbul prasangka. Ah nggak mau lah aku ini, nafsu yang ngomong ini egoku yang ngomong, ini kemelekatan diriku yang ngomong, nggak mau, berantem kita. Ya, itulah yang dibilang spiritual, olah rasa dalam diri kita, bukan keluar ke dalam. Ya, mudah-mudahan terpahamkan ya. Jadi nanti kalau kita melihat aku kok nggak suka ya sama orang itu, aku kok nggak cocok ya dengan yang dia sampaikan, aku kok nggak sinergi ya energinya sama diriku. Ya, jangan masuk
ke rasa mereka. Tetaplah pada diri kita. Jadi tidak ada gesekan, tidak ada benturan. Asik juga nih, alhamdulillah. Jadi itu yang benar. Ya sama-sama Bang Mus. Aduh habis-habisan nih disentil, maaf ya Bu ya. Ini saya pukul rata ya, saya nggak tujukan untuk Bu Tuti, ini untuk kita semua. Kalau Bu Tuti kesentil ya mudah-mudahan jadikan pelajaran ya. Alhamdulillah, makasih ya Allah. Allah. Oke, di sini udah mulai hujan lagi nih. Saya mohon pamit semuanya, udah mau subuh juga ya. Kang Ucup nanti aja lah ya kalau ada live lagi ya. Kita lanjut. Mudah-mudahan ocehan-ocehan tadi ada manfaatnya, bisa diterapkan di kehidupan ya. Sama-sama belajar kita. Saya seneng ngomong yang pahit-pahit ya. Untuk saya juga biar kuping ini denger ya kan. Bukan untuk kalian, untuk saya juga. Sama-sama belajar. Terima kasih semuanya, saya mau pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.